Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya membacakan kembali tentang Babad Pasak, yaitu keturunan Empu Raga Runting, Sabterasi yang kelima. Empu Raga Runting, putra kelima dari Batara Empu Genijaya, dari pernikahannya dengan putrinya Empu Wira Tanakung, menurunkan seorang putra laki-laki yang sesudah menempuh upacara Dwi Jati bergelar Empu Wira Runting alias Empu Paramadaksa. Kemudian Empu Wira Runting menikah dengan Nimade Dewi, menurunkan dua orang putra laki perempuan yang sulung laki-laki bernama Empu Wira Raga Runting dan adiknya perempuan bernama Ne Ayu Wira Runting. Selanjutnya Empu Wira Raga Runting menikah dengan Ne Ayu Wetan dari daerah Tumapel pindah ke kerajaan Majapahit. Kemudian di sana Empu Wira Raga Runting menurunkan 3 orang putra laki-laki. Yang sulung bernama De Pasak Lurah Tutuan. Yang kedua bernama De Pasak Lurah Kubayan. Dan yang bungsu, yang ketiga bernama De Pasak Lurah Salahin. Semula ketiganya ikut ayahnya di daerah kerajaan Majapahit. Kemudian mereka dari kerajaan Majapahit pindah ke Bali dan bertempat tinggal terpisah sebagai berikut. De Pasak Lurah Tutuan bertempat tinggal di Bukit Buluh, daerah Klungkung. Yang kedua, De Pasak Lurah Kubayan bertempat tinggal di Banjar Kubayan Mundah, Desa Nyambu, daerah Tabanan. Yang ketiga, De Pasak Lurah Salahin bertempat tinggal di Banjar Kaje, Desa Suat, daerah Gianyar. Warganet yang beriman, saya akan bacakan dulu keturunan De Pasak Lurah Tutuan. Tersebutlah Raja Daha Sri Airlangga dari istrinya pertama menurunkan 3 orang putra laki perempuan yang sulung perempuan bernama Sri Sanggrama Wijaya alias Diah Kili Suci Endang atau Raka Kapucangan. Yang kedua laki-laki bernama Sri Jayabaya dan yang ketiga laki-laki bernama Sri Jaya Sabah. Dari istrinya seorang gunung yang dijumpai tatkala Sri Airlangga berburu di dalam hutan dan terjadi hubungan di bawah pohon timbul, menurunkan seorang putra laki-laki bernama Arya Buru alias Arya Timbul. Untuk menghindari perebutan kedudukan sebagai raja di Daha oleh Raja Sri Airlangga, diperintahkan Arya Buru pindah ke Bali dengan diberikan rakyat sebanyak 200 orang. Sampai di Bali, Arya Buru bertempat tinggal di Bukit Buluh, daerah Klungkung. Kemudian menurunkan seorang anak perempuan bernama Ne Gusti Ayu Gunaraksa. Tempat tinggalnya dijadikan sebuah desa yang kemudian diberi nama Gunaksit. Kemudian Ne Gusti Gunaraksa dinikahi oleh De Pasak Lurah Tutuan. Sebelum dilangsungkan pernikahan ini, Arya Buru minta kepada De Pasak Lurah Tutuan agar apabila ia meninggal dunia, agar De Pasak Lurah Tutuan yang menyelenggarakan upacara ngaben dan menyembahnya.
Permintaan itu disodorkan tentu oleh karena Arya Buru tidak memiliki lagi keturunan. Permintaan Arya Buru ini disanggupi oleh Depasek Lurah Tutuan tanpa mempertimbangkan dan minta izin kepada sanak saudaranya Ki Pasek sekalian. Setelah Arya Buru meninggal dunia, lalu diselenggarakan upacara pelebon yang diselenggarakan oleh Depasek Lurah Tutuan. Pada upacara tersebut, seluruh sanak saudara Ki Pasek hadir supaya jangan sampai dilihat oleh Ki Pasek pada saat menyembah jenazah mertuanya. Depasek Lurah Tutuan melakukan dari sebelah barat tembok balai. Ketika Depasek Lurah Tutuan sedang menyembah, terjadilah keanehan, yakni tembok balai tersebut pecah menjadi dua bagian, sehingga oleh Ki Pasek tampak jelas dilihat Depasek Lurah Tutuan melakukan persembahan itu. Setelah upacara tersebut usai, Ki Pasek mengadakan pertemuan keluarga, yakni membicarakan masalah Depasek Lurah Tutuan yang telah melanggar sasana, yaitu menyembah jenazah mertuanya. Peristiwa ini dianggap mencemarkan nama dan derajat Ki Pasek semua. Sebab itu Depasek Lurah Tutuan dipatite atau dikucilkan dari keluarga Ki Pasek karena sebelumnya ia tidak pernah memberitahu tentang permintaan Arya Buru. Sejak itu di Bali terdapat Balai Pegat selaku kenangan dari kejadian pecahnya tembok balai tempat Depasek Lurah Tutuan melakukan persembahan terhadap jenazah mertuanya. Dari pernikahannya ini, Depasek Lurah Tutuan menurunkan 2 orang anak laki-laki, kemudian menjadi bandese bertempat tinggal di Banjar Carucut, Desa Ban, Karangasem. Lalu disebut Pasek Bandese Tutuan. Adiknya juga menjadi bandese di Banjar Batur, Kelon Kauh, Desa Gegelang, Karangasem. Lalu disebut Pasek Bandese Tutuan. Kemudian Pasek Bandese Tutuan di Banjar Carucut, Desa Ban menurunkan 5 orang anak laki-laki. Yang tertua atau yang pertama bernama Pasek Bandese Tutuan di Banjar Babakan, Desa Manggis. Yang kedua bernama Pasek Bandese Tutuan di Banjar Gunakse, Desa Ababi. Yang ketiga bernama Pasek Bandese Tutuan di Banjar Kangkang, Desa Culik. Yang keempat bernama Pasek Bandese Tutuan di Banjar Bangli, Desa Bunutan, Karangasem. Dan yang kelima bernama Pasek Bandese Tutuan di Banjar Kawan, Desa Besang, Kelungkung. Selanjutnya, Pasek Bandese Tutuan di Banjar Babakan, Desa Manggis menurunkan 5 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama Pasek Tutuan di Banjar Kaler, Desa Seraya. Yang kedua bernama Pasek Tutuan di Banjar Desa Subagan. Yang ketiga Pasek Tutuan di Banjar Bakung, Desa Manggis. Yang keempat Pasek Tutuan di Banjar Padang, Desa Ulakan. Dan yang kelima Pasek Tutuan di Banjar Guminten, Desa Sidemen, Karangasem. Selanjutnya, Pasek Tutuan di Banjar Desa Subakan menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasek Tutuan di Banjar Kodok, Kalang Anyar, Desa Ulakan, Karangasem. Dan Pasek Tutuan di Banjar Guminten, Desa Sidemen menurunkan 2 orang anak laki-laki, masing-masing bernama yang pertama Pasek Tutuan di Banjar Kawan, Desa Timuhun, Kelungkung.
Dan yang kedua, Pasak Tutuan di Banjar Kastale, Desa Bebandem, Karangasem. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjarkawan, Desa Timohon, menurunkan 3 orang anak laki-laki. Yang sulung atau yang pertama bernama Pasak Tutuan di Banjar Bendul, Desa Kelungkung. Yang kedua bernama Pasak Tutuan di Banjar Kangin, Desa Bakas Kelungkung. Dan yang ketiga bernama Pasak Tutuan di Banjar Delor Pasar, Desa Bunutin Bangli. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Kangin, Desa Bakas, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Tengah, Desa Selat Kelungkung. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Gunakse, Desa Ababi, menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu yang pertama bernama Pasak Tutuan di Banjar Ngis Kelodan, Desa Tiste. Yang kedua bernama Pasak Tutuan di Banjar Seloni, Desa Culik. Yang ketiga bernama Pasak Tutuan di Banjar Kebung, Desa Sideman, Karangasem. Dan yang bungsu yang keempat bernama Pasak Tutuan di Banjar Tambahan Kelon, Desa Jenem, Desa Jehem, Bangli. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Ngis Kelon, Desa Tiste, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar dan Desa Pakse Bali Kelungkung. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Seloni, Desa Culik, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Apityeh, Desa Manggis, Karangasem. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Apityeh, Desa Manggis, menurunkan 2 orang anak laki-laki bernama yang pertama Pasak Tutuan di Banjar Bukit Catu, Desa Selumbung, Karangasem. Dan yang kedua bernama Pasak Tutuan di Banjar Belaluan, Desa Dangenpuri, Badung. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Belaluan, Desa Dangenpuri, menurunkan 5 orang anak laki-laki masing-masing. Yang pertama bernama Pasak Tutuan di Banjar Pandi, Desa Sumerte, Badung. Yang kedua bernama Pasak Tutuan di Banjar Kanginan, Desa Meliling, Tabanan. Yang ketiga, Pasak Tutuan di Banjar Puseh, Desa Angantake, Badung. Yang keempat, Pasak Tutuan di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan. Dan yang kelima, Pasak Tutuan di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuung, Tabanan. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Pangkung Nyuling, Desa Abiantuung, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Pelem, Desa Batuaji, Tabanan. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Kebung, Desa Sideman, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Kaler, Desa Besang, Kelungkung. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Kaler, Desa Besang, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Roban, Desa Bitre, Gianyar. Selanjutnya, Pasak Tutuan di Banjar Tambahan Kelon, Desa Jehem, menurunkan seorang anak laki-laki bernama Pasak Tutuan di Banjar Pande, Desa Pejeng, Gianyar. Demikianlah keturunan De Pasak Lurah Tutuan. Warganet yang budiman, begitulah keturunan De Pasak Lurah Tutuan yang sebaiknya dari kisah leluhur itu kita bisa menjadikan suluh warganet yang budiman. Jadi keturunan dari De Pasak Lurah Tutuan ini kita ambil saja kedua-duanya secara bijaksana. Kita sebagai pertisentangan supaya tidak salah, ambil saja keduanya. Jadi keturunan De Pasak Lurah Tutuan ini adalah seorang Arya, dari keturunan Arya Buru, dan juga dari keturunan Pasak. Jadi Arya dan Pasak. Warganet yang budiman,
Saya akan lanjutkan mengenai keturunan Depasek Lurah Kubayan.